Pada Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-11. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kyusui yang baru sadar dari pingsannya. Namun tiba-tiba Yan Kwangtu datang dan membawanya pergi ke Wudang. Alasan Yan Kwangtu membawa Kyusui ke sana karena ia ingin membujuk Wudang dan Shaolin untuk melepaskan perselisihan mereka dan menggabungkan ilmu bela diri kedua sekte tersebut, karena hanya dengan demikian mereka bisa melawan musuh. Pada awalnya mereka tidak menyetujuinya karena ilmu Shaolin untuk Shaolin dan ilmu Wudang untuk Wudang. Mendengar ucapan mereka membuat Yan Kwangtu menjadi marah sehingga ia mengajak mereka untuk bertarung karena ia ingin menunjukkan jika ilmu dari kedua sekte itu digabungkan maka jurus tersebut tidak akan terkalahkan. Tak lama kemudian, tiga tetua dari Wudang yang dianggap telah meninggal dunia oleh dunia persilatan, ternyata mereka masih hidup dan alasan mereka muncul di sana karena mereka menolak permintaan Yan Kwangtu. Kyusui yang tidak ingin mereka saling bertarung, ia lalu menghentikan pertarungan mereka. Di sana Kyusui menjelaskan jika mata-mata yang ditempatkan oleh Bei Huang di dasi saat ini telah menciptakan kekacauan. Salah satunya adalah memprovokasi konflik antara sekte. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Yan Kwangtu hari ini adalah benar, bahwa Shaolin dan Wudang harus saling bekerja sama dan menggabungkan ilmu mereka. Namun tetap saja, ketiga tetua di sana menolak permintaannya tersebut, kecuali Kyusui bisa memakai ilmu Shaolin dan Wudang untuk menerima 3 serangan dari mereka. Dan jika Kyusui berhasil, maka Wudang dan Shaolin akan mempertimbangkan usulannya. Mendengar tantangan tersebut, Yan Kwangtu lalu mundur dari sana dan meminta Kyusui untuk menghadapi mereka supaya mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Kyusui benar adanya. Di serangan pertama dan kedua, Kyusui berhasil menepis serangan dari mereka karena mereka menyerang hanya menggunakan ilmu Wudang saja. Namun di serangan terakhir, Kyusui tidak bisa berbuat apapun karena mereka telah menggabungkan ilmu Shaolin dan Wudang dalam satu serangan. Walaupun Kyusui sudah mengakui kekalahannya, namun mereka tetap menganggap bahwa Kyusui telah menang dan berhasil meyakinkan mereka, sehingga mereka pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian di malam harinya, ayahnya Tang Fang yang belum sembuh total, sehingga Tang Fang pun kembali mencoba teknik yang diajari oleh Raja Obat sebelumnya. Dan setelah berhasil mengeluarkan racun tersebut, seketika kepala Tang Fang menjadi pusing. Kembali kepada Kyusui yang dibawa oleh Yan Kwangtu ke altar tempat terciptanya lencana pahlawan dunia. Dan tempat inilah dahulu para pendekar berkumpul. Alasan Yan Kwangtu membawanya ke sini karena ia tahu kalau di dalam tubuh Kyusui terdapat ilmu Shaolin dan Wudang yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, ia akan membantunya untuk menyatukan kedua ilmu tersebut. Namun setelah berhasil, tiba-tiba paku yang ada di lehernya kambuh kembali yang membuat Yan Kwangtu pingsan di tempat. Sementara Tang Fang yang merasa baikan lalu berniat menemui ayahnya kembali. Namun di sana ternyata ada Tang Song yang sudah menyandra ayahnya tersebut. Hingga pada akhirnya Tang Song membunuh ayahnya Tang Fang yang membuat Tang Fang begitu bersedih.
Tang Fang yang ingin balas dendam, namun tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan karena ternyata ia terkena sebuah jarum boneka milik Tang Song. Dengan mengetahui kalau Tang Song kabur dari penjara dan mengkhianati sektenya sendiri, namun ternyata pengawal tersebut juga sudah berkolusi dengan Tang Song. Dan alasan Tang Song membunuhnya karena ia ingin merebut posisi ketua sekte Tang darinya. Singkatnya, esok hari pun tiba. Yan Guangtu yang semalam telah pingsan lalu dibawa oleh Qiu Sui ke kediaman Sueyu. Alasan Yan Guangtu pingsan karena di bagian belakang lehernya terdapat sebuah paku yang memiliki tenaga dalam yang sangat kuat yang langsung menuju nadinya. Walaupun sakitnya hanya sehari, namun akibat kejadian tersebut membuat nadinya menjadi rusak, sehingga satu-satunya cara supaya Yan Guangtu bisa kembali normal hanya dengan mengeluarkan pakunya. Dan ternyata paku tersebut berasal dari ayahnya Tang Fang ketika di dalam pertempuran di Gunung Wusing beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu Yan Guangtu meminta Qiu Sui untuk membantunya mengeluarkan paku tersebut, namun ternyata itu tidak berhasil. Dikarenakan pakuannya bisa dikeluarkan oleh sekte Tang, Qiu Sui pun berniat untuk pergi ke sana. Namun tindakannya itu langsung dihentikan oleh Yan Guangtu karena ia lebih baik mati daripada meminta bantuan kepada mereka. Setelah itu Qiu Sui mengembalikan barang-barang milik adiknya Yan Guangtu yang ia dapat dari Nyonya Besaru, yang membuat Yan Guangtu begitu rindu kepada adiknya tersebut karena selama puluhan tahun ia masih belum menemukan keberadaannya. Setelah itu Qiu Sui mendapatkan laporan bahwa mereka telah menemukan beberapa markas mencurigakan yang berkaitan dengan munculnya seruling elang. Maka dari itu Qiu Sui meminta mereka untuk membasmi pasukan tersebut. Begitupun dengan sekte Quan Li yang sudah mengetahui beberapa markas pasukan seruling elang, sehingga mereka pun langsung membunuh pasukan tersebut. Li Chenzhou yang mengetahui hal itu, ia langsung memerintahkan Sui Feng untuk mempercepat membasmi markas seruling elang karena ia mendapatkan kabar jika Jenderal Wu sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Sui Feng yang merasa jika sang ketua sedang sakit, ia lalu meminta Mingzu untuk menyelidikinya. Dan ternyata memang benar jika Li Chenzhou telah terkena sebuah racun mematikan. Oleh karena itu Li Chenzhou mengundang Qiu Sui dan memintanya untuk menjaga sekte Quan Li. Mingzu yang dari tadi sudah menguping pembicaraan mereka, ia lalu menemui dan memberitahukan jika sang ketua terkena sebuah racun mematikan. Mendengar hal itu, Sui Feng lalu mengajak Mingzu pergi ke sekte Tang karena di sana terdapat manusia obat dan mereka harus mencuri resepnya demi menyembuhkan ketua mereka. Sementara Sueyu yang sedang mencari tanaman obat di hutan, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok pasukan seruling elang. Sueyu yang berhasil kabur dan terluka parah, ia lalu membunyikan serulingnya supaya mendapatkan pertolongan dari Qiu Sui. Yan Guangtu yang menyadari jika Sueyu dalam bahaya, ia lalu mencarinya ke hutan. Namun tiba-tiba walet emas milik adiknya tiba-tiba terbang ke arah suara seruling tersebut, sehingga ia pun mengikutinya dan berhasil menemukan Sueyu. Yan Guangtu yang melihat seruling adiknya ada pada Sueyu dengan rasa penasaran, ia lalu melihat belakang lehernya dan ternyata memang benar kalau Sueyu adalah adiknya yang selama ini ia cari karena adiknya tersebut memiliki sebuah tanda di belakang leher. Sueyu yang pada awalnya tidak percaya, namun di saat ia meniup seruling itu kembali, seketika ia pun mengingat semua kejadian bersama kakaknya di saat dulu.
Dan ketika mereka kembali, mereka langsung memberitahukan kabar baik tersebut kepada Kyusui. Sehingga Kyusui pun begitu senang karena kakak angkatnya yang selama ini di kediaman keluarga Xiao ternyata adalah adiknya Yan Guangtu. Kembali kepada Sui Feng dan Mingzu yang sudah sampai di depan Sekte Tang. Mereka lalu masuk ke dalam dan bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan manusia obat. Dan kedatangan mereka ke sana karena ingin mencuri resepnya demi mengobati ketua mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan dan mengambil resep tersebut. Setelah keluar, mereka lalu dihadang oleh Tang Qing. Tang Qing yang terdesak lalu memanggil Tang Fang yang sudah dikendalikan oleh Tang Song, sehingga Tang Fang pun menyerang Sui Feng. Sadar jika Tang Fang sedang dikendalikan, Sui Feng lalu membawanya pergi dari sana. Kyusui yang mengetahui jika Tang Fang terkena sebuah jarum boneka, ia lalu mencoba mengeluarkan jarum tersebut dari tubuhnya. Hingga pada akhirnya, Kyusui pun berhasil menyelamatkannya. Setelah sadar kembali, sesaat Tang Fang mengingat kejadian sebelumnya yang dimana ayah dan nyonya besar Tang dibunuh oleh Tang Song yang membuatnya begitu bersedih. Sementara Sui Feng yang ingin menyembuhkan Li Chenzhou, ia lalu menggunakan resep tersebut untuk menjadikan ia sebagai manusia obat. Karena itu satu-satunya cara supaya racun di dalam tubuh sang ketua bisa ditawarkan. Dengan waktu yang sama, Kyusui yang kini sudah menjadi ketua aliansi dunia persilatan, ia lalu mengumpulkan seluruh para pendekar karena ia mendapatkan informasi bahwa Jenderal Wu telah berangkat kembali ke ibu kota. Sedangkan pasukan seruling elang yang bersekongkol dengan pasukan negara Bei Huang sudah melewati perbatasan Xianren dengan memanfaatkan jalur air supaya pasukan Bei Huang menyusup ke negara Dasi. Sehingga saat ini Jenderal Wu sedang dalam bahaya. Maka dari itu ia meminta mereka untuk melindungi Jenderal Wu dengan cara menyerang markas pasukan seruling elang. Sedangkan Yan Guangtu yang mendapatkan sebuah pesan rahasia dari orang misterius yang dimana pesan tersebut menjelaskan jika Jenderal Wu sebentar lagi akan sampai di kuil Xing Jingguan. Yan Guangtu yang ingin menyelamatkan sang jenderal dari pasukan musuh, ia pun lalu pamit kepada Sueyu. Yan Guangtu yang melihat di dalam kuil terdapat pasukan seruling emas, seketika ia pun membunuh mereka semua. Dan tak lama kemudian, Jenderal Wu bersama pasukannya pun datang ke sana dan Yan Guangtu langsung memberikan hormat kepadanya. Selain ingin menyelamatkan sang jenderal dari pasukan musuh, alasan Yan Guangtu menemuinya karena ia ingin memberikan lencana pahlawan dunia ini kepadanya. Karena satu-satunya orang yang pantas memiliki lencana ini hanyalah sang jenderal. Namun tiba-tiba Jenderal Wu menyerangnya dan ternyata itu bukanlah Jenderal Wu, melainkan Kaiyan yang menyamar. Dan ketika Kaiyan ingin membunuhnya, Sueyu datang dan meminta Kaiyan untuk tidak membunuh kakaknya tersebut, yang membuat Kaiyan begitu terkejut karena ia baru mengetahui kalau Sueyu adalah adiknya Yan Guangtu. Demi menguasai dunia persilatan dan tidak terkalahkan, Kaiyan lalu berniat ingin mengambil seluruh ilmu bela diri yang dimiliki oleh Yan Guangtu. Namun ternyata ilmu bela diri milik Yan Guangtu terlalu besar sehingga tubuh Kaiyan tidak bisa menyerapnya. Sementara Li Chenzhou yang mengetahui jika Sui Feng sedang meracik obat yang bisa membahayakan nyawanya sendiri, ia lalu mengajak Sui Feng untuk minum arak bersama. Namun ternyata arak yang diminum Sui Feng sudah dicampur dengan obat tidur karena Li Chenzhou tidak ingin Sui Feng mati hanya demi dirinya.
Lalu di pagi harinya, Li Chenzhou pun pergi ke istana untuk mendapatkan pil menetralkan racun yang ada pada tubuhnya, dan ia datang ke istana 1 bulan sekali untuk mendapatkan pil tersebut, yang ternyata racun itu berasal dari sang kaisar supaya sang kaisar bisa mengendalikan Li Chenzhou. Sueyu yang disandra oleh Kaiyan, ia lalu diajak menikah olehnya. Namun setelah Kaiyan meminum arak pernikahan, tiba-tiba tubuhnya Kaiyan menjadi kesakitan. Yang ternyata sebelumnya Sueyu telah mencampurkan arak tersebut dengan racun supaya Sueyu bisa membunuhnya. Namun Kaiyan justru mengembalikan keadaan dan membunuh Sueyu dengan kejam. Kyusui yang tidak mengetahui apapun, ia lalu mendapatkan undangan dari Kaiyan untuk minum arak bersama seperti dahulu kala. Namun setelah sampai di sana, Kyusui menemukan Sueyu yang sudah tidak bernyawa. Sementara Yan Guangdu yang mengetahui jika adiknya dibunuh oleh Kaiyan, ia pun begitu marah dan membunuh ketiga pendekar tersebut. Mengetahui jika kondisi tubuh Yan Guangdu kini sedang melemah, Kaiyan lalu mencoba kembali untuk mengambil seluruh ilmu bela dirinya. Hingga pada akhirnya Kaiyan pun berhasil, yang membuat Yan Guangdu tidak bisa berdaya dan meninggal dunia. Walaupun Kyusui tidak bisa berbuat apapun atas kekejaman kakak keduanya, namun di sisi itu ia juga harus membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya. Karena jika dibiarkan seperti ini saja, maka dunia persilatan akan hancur olehnya. Dengan waktu yang sama, Li Chenzhou yang telah sampai di istana dengan menemui sang kaisar, yang kedatangannya kali ini bukan untuk mengambil pil tersebut, namun melainkan ingin menolak kerjasama dengan sang kaisar, yang ternyata Li Chenzhou ini merupakan adik dari sang kaisar. Li Chenzhou yang pergi dari sana dan bertemu kembali dengan Xirong yang dari tadi sudah menunggunya di depan istana, dan dikarenakan Li Chenzhou tidak mengambil dan meminum pil tersebut, sehingga racun itu pun sudah menjalar ke jantungnya, yang membuat Li Chenzhou mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar tentang kematiannya pun terdengar oleh seluruh pendekar, terutama Sui Feng yang merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sang ketua. Dan ketika akan dimakamkan, tiba-tiba Sekte Tang dan sekte lainnya datang atas perintah Kaiyan untuk merebut pelakat Sekte Quan Li, sehingga pertarungan pun terjadi. Kaiyan yang baru datang ke sana dengan melihat pasukannya telah terbunuh, sehingga ia pun turun tangan untuk melawan mereka semua. Dan ketika Kaiyan ingin mengambil plakat tersebut, tiba-tiba Li Chenzhou hidup kembali, dan ternyata Li Chenzhou hanya berpura-pura mati supaya bisa mengumpulkan seluruh pengkhianat ke sektenya untuk dibunuh. Kaiyan yang sudah mendapatkan plakat Sekte Quan Li, dengan segera ia pun pergi dari sana. Xirong yang ingin menyelamatkan Li Chenzhou, ia pun ingin menculik manusia obat. Namun dalam pertarungan tersebut, ia terkena serangan yang membuatnya terluka parah dan meninggal dunia. Sementara di perbatasan, terlihat puluhan pasukan musuh negara Bei Huang telah datang dan menyerang. Sedangkan Kyusui yang ingin balas dendam lalu ia pun datang ke markas Kaiyan, sehingga pertarungan pun terjadi.
Hingga pada akhirnya Kyusui berhasil mengalahkannya sehingga Kayan terluka parah dan meninggal dunia. Dengan waktu yang sama, para pendekar dunia persilatan Dashi lalu bergabung dengan prajurit milik Jenderal Wu. Mereka yang kewalahan lalu Kyusui pun datang ke sana dengan membawa Jenderal Wu yang kembali ke perbatasan dan menolak perintah sang kaisar pergi ke ibu kota. Sehingga Kyusui bersama Jenderal Wu pun bergabung untuk mengalahkan pasukan negara Beiwang. Dan hingga pada akhirnya mereka pun memenangkan peperangan tersebut. Kabar tentang pasukan Beiwang yang kalah sudah terdengar oleh sang kaisar yang membuatnya menjadi kesal. Dan ternyata alasan kaisar memanggil Jenderal Wu ke ibu kota dengan meninggalkan perbatasan supaya sang kaisar memiliki alasan untuk menghukum penggal Jenderal Wu jika memang pasukan musuh berhasil menguasai perbatasan. Namun nyatanya para pendekar dunia persilatan membantu pasukan Jenderal Wu dan berhasil menyelamatkan kota tersebut sehingga rencana sang kaisar pun gagal untuk membunuh Jenderal Wu. Setelah semuanya selesai, Kyusui lalu memberinya lencana pahlawan kepada Jenderal Wu. Dan mereka pun merayakan kemenangan tersebut sehingga dunia persilatan maupun negara Dashi kini menjadi damai kembali. Namun setelah itu, tiba-tiba Kyusui meninggal dunia akibat seluruh tenaga dalamnya terkuras setelah melawan musuh. Yang ternyata di kehidupan nyatanya Kyusui juga telah koma selama 1 minggu dan terlihat setiap detik jantungnya semakin menurun. Hal itu membuat para dokter di sana panik dan segera untuk menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya Kyusui pun berhasil diselamatkan yang kini menjadi seorang pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sudaders.